bikin kompetisi. Hmm. Kita pernah bikin kompetisi namanya The Trader, ingat nggak? Oh iya ya. Ada 5 orang. Yang menang kan lu sebenarnya. 9 sebenarnya. Oh 9 ya? 9 waktu itu. Oke, yang menang lu kan? Iya. Return lu berapa waktu itu? 6,5x. $1.000 tuh jadi 6.500 ya. Iya, kan ada yang sekarang tuh jadi influencer juga tuh. Ya ada. Nah itu sebenarnya menang atau enggak? Enggak, gue menang sebetulnya. Oke. Iya sebetulnya. Ini real beneran, ini pemenang aslinya ya. Jadi The Trader tuh yang menang tuh Sander gitu. Iya. Cuman ya di luar ada yang bilang yang menang yang lain gitu kan. Ya self claim sendiri lah dia. Oke. Ya. Tanggapan lu apa tuh? Kalau orang tuh misalnya suka self claim sendiri segala macam itu gimana menurut lo? Atau mungkin ya nggak pernah ngerasa kayak dia ilmunya semua belajar dari Aceh gitu. Kan banyak. Karena influencer yang lu bilang tadi yang kayak ada yang beli McLaren lah, ada apa. Itu kan sebenarnya semuanya member. Iya. Gimana tanggapan lu? Ya, tapi sekarang banyak kan mereka jelek-jelekin Aceh ya. Oke, padahal ilmunya belajar di Aceh. Kayak kacang lupa kulitnya bisa dibilang. Oke. Kalau kayak aku pribadi ya, aku jelekin Aceh apakah pernah ya? Enggak, paling cuma buat hook konten. Aku pernah bilang kan, Akademi Kripto kelas paling sampah. Aku bilang gitu. Itu buat hook konten tapi isinya bagus gitu. Tapi kalau yang lain benar-benar nyindir lah. Ada yang bilang diskusi satu arah lah. Padahal sekarang udah 2 arah juga kan sebenarnya. Banyak anak-anak muda yang gue lihat sekarang takut untuk ibaratnya masuk ke dunia kripto karena beresiko. Nah itu saran lu apa untuk mereka nih? Yang anak-anak muda, yang mungkin kayak lu mungkin umur 19 tahun takut, skeptis mau masuk kripto. Itu tanggapan lu apa? Di sini di underline anak muda. Anak muda tuh ya kita harus ambil resiko lah. Karena nothing tulus, kita masih muda, kita belum ada tanggung jawab ya. Kalau misalnya kayak udah jadi orang tua ya kan ada tanggung jawab buat jaga anak lah segala macam ya. Kalau kita ya masih dibiayain orang tua awal-awal ya masuk aja gitu loh. Tapi ya jangan sampai ya kalian maksa, misal kalian punya uang pas-pasan atau orang tua kalian ya penghasilan pas-pasan ya kalian malah pinjol, itu kan gak wise juga kayak gitu. Karena menurut gua anak muda tuh justru ada benefit ya dibanding orang yang mungkin seperti gua ya. Anak muda tuh nothing tulus ya kan, lu kan nothing tulus. Bener. Ketika lu mama lu tuh pedagang di pasar, lu nothing tulus gitu loh. Yes. Either lu make it di sini atau lu nggak make it di sini gitu kan. Jadi justru itu kalau menurut gua ya itu sebagai benefit juga untuk anak-anak muda. Jadi menurut lu nggak apa-apa anak muda untuk coba mulai aja? Justru harus sih, harus berani nyoba lah, harus berani lah kalau bisa dibilang anak muda tuh. Kalau lu bisa kasih saran ya ke diri lu yang mungkin awal-awal trading sebelum lu kenal Aceh kan masih berantakan nih. Saran lu apa nih untuk anak-anak muda yang mungkin sampai sekarang tuh masih belum ketemu stylenya? Saran lu apa untuk anak-anak muda itu? Ya terus curious lah, be curious, belajar terus dengan ada rasa penasaran ya. Kalian bisa belajar terus dan akhirnya kalian pasti nemuin sendiri gitu kan. Kayak sekolah lah bisa dibilang. Kan diajarin ada geografi, sosiologi dan lain-lain yang sebenarnya kesannya kayak gak guna gitu. Tapi itu kan at the end bisa bisa mengetahui lah. Kalian tuh bisa tahu ya passion kalian apa, bakat kalian di mana. Ya at the end ya kayak trading style kalian apa gitu kalau misalnya kalian udah belajar menyeluruh gitu. Apa artinya kebebasan finansial buat lu? Kan ibaratnya lu masuk ke dunia market lu pengen jadi orang kaya, gitu kan. Sekarang ya bisa dibilang lu udah bisa konsisten gitu kan profit. Ya di atas rata-rata anak usia lu lah pastinya itu kan punya uang. Apa artinya buat lu? Lu kenapa lu mau jadi kaya? Arti kebebasan finansial tuh buat lu apa? Karena itu yang gue bikin. Jadi ketika gue lihat ada orang seperti lu, itu ngingetin gue ke diri gue sendiri gitu. Ketika gue dulu, gue bikin janji di mana gue tuh pengen semua orang bisa bebas finansial kan. Ketika gue ngeliat anak kayak lu kan dari ibaratnya bukan dari Jakarta lagi, dari luar. Datang ke sini, terus lu emang punya semangat yang lu pengen bisa ngubah hidup, lu pengen bisa ngubah hidup orang tua lu. Apa artinya buat lu kebebasan finansial? Kebebasan finansial yang penting bisa bermanfaat bagi orang sih. Karena aku juga terinspirasi dari Ko Timothy yang bagi beras lah tiap hari Jumat. Lu bagi beras tiap Jumat? Aku nggak tiap Jumat sih, aku tiap bulan. Tiap bulan rutin, tapi bulan ini belum karena kan lagi sibuk lah. Tapi bulan-bulan kemarin ya bertonton beras udah dibagiin. Soon mungkin sekolah kita ikut aja gitu, ikut. Mau ikut nih anak ini. Songong nih sekarang ya. Sekarang kita gas nanti ya. Jadi gua ada lagi bangun satu lagi kan yang di Sumba. Ikut lo ya berarti ya? Ikut. Yes. Nih. Lo ikut sumbang ya? Yes. Jadi dia mau ikut juga nanti untuk sekolah ya. Jadi gue tuh emang misinya sama. Karena gue pengen bikinnya kan dana abadi kan yang gue bikin. Ujungnya apa? Ya setelah misalnya gue jadi bilioner, gue capai apa yang gue mau ya pengen gue bagiin semua. Ya dan gue harap ya anak-anak yang lain, at least kalau belajar dari gue ya, gue mau ngikutin langkah yang sama. Karena kalau banyak orang kayak dia, itu menurut gue dunia itu akan sedikit lebih baik. Jadi, tapi mindsetnya dari mana? Mindset punya, gue pengen jadi bermanfaat untuk orang tuh dari mana? Mostly dari Koko sih. Karena emang salah satu figur yang benar-benar ngubah tuh ya Koko, bener. Bener-bener.
Target lu ke depan mau jadi apa? Lu kan udah punya berapa? Belasan M kali ya sekarang ya? Udah bergaya beli jam begini. 20 sih. Apa? 20 lah, 20 dikit, atas dikit lah. Tapi kan banyak yang ngaku-ngaku udah punya 20 M segala macam, bener nggak tuh? Nah itu kurang tahu lah. kan belum lihat secara pasti ya kan. Oke. Iya. Jadi target lu mau ke puluhan berarti ya? Untuk duit? Target sampai lifetime ya. Aku dari dulu emang dari kecil ya emang karena aku suka ngitung duit ya. Nggak tahu kenapa. Emang aneh aja suka ngitung duit. Udah liatin ya harga dolar gimana dari kecil. Ya aku dari dulu ya yang bisa dibilang kayak angka tertinggi aku tahu tuh triliun dulu tuh. Oke. Dan waktu itu ya 1 billion dollar itu 15 T. Ya. Dari dulu tuh aku punya mimpi, aku pengen punya 15 T minimal. Lu kalau misalnya umur sekarang ya, lu punya belasan M, lu compound konsisten, misalnya lu nggak terlalu agresif ya. Lu bisa 20-30% per tahun. Itu lu bisa